Insya Allah, alhamdulillah sudah bersama kita juga nih di tengah-tengah kita. Sajat sudah hadir juga. Aku sapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Umi? Kelihatan dari senyumnya? Ini kayaknya 1 million smile nih. Masya Allah, Mbak Lina sehat? Alhamdulillah, Umi sehat Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, nikmat Allah luar biasa. Dan semoga teman-teman yang hadir di sini bareng-bareng sama kita, mau ngobrol bareng sampai sekitar jam 3 nanti, semuanya dalam kondisi sehat ya, Mbak Lina ya. Amin, insya Allah. Semoga juga teman-teman yang barangkali lagi kurang sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada saudara, keluarga, atau anak yang kurang sehat juga insya Allah semoga senantiasa diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya ya. Amin, Allahumma amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman apa kabarnya nih? Kita mau sapa-sapa dulu ya, sapa-sapa dulu boleh ya Oh boleh banget, mesti itu. Mesti ya coba nih. Aku duluan apa Umi duluan? Mau sulit tapi gimana nih Boleh Mbak Lina duluan. Masya Allah. Di belakang. Assalamualaikum, ada Mbak Maya. Assalamualaikum Mbak. Ada Mbak Yanti. Ada siapa nih sambil geser-geser? Ada Mbak Irfa. Ada ada Ami. Ada Mbak Ade. Ami punten aku tuh lupa nge-share linknya ke barista. Boleh dong Ami sambil nitip. Ada Mbak Gustia. Masya Allah. Nah mangga kayaknya yang lain maunya ditegurnya sama Umi nih pasti. Masya Allah. Apa kabar 100 partisipan yang ada di sini? Aduh, berasa kayak konser dangdut ya jadinya. Yang ujung sana makin banget gitu. Semangatnya sama, semangatnya. Semangat ngaji harus menggelora sama. Gitu. Teman-teman semuanya yang nggak bisa kita sebut satu persatu, karena kalau kita mau nyebutin satu-satu namanya, nanti akan makan waktu 3 kali 24 jam ini kajian kita. Kalau saya sama Mbak Lina sih, insya Allah kita kuat ya, walaupun akan ngos-ngosan, tapi nanti teman-teman malah bosen lihat kita berdua. Jadi, selamat datang, ahlan wa sahlan di ruang hatinya Intu Jannah. Saya mau ngecek ini deh, Mbak Lina, kita mau ngecek ini ya, siapa teman-teman yang baru pertama kali ikut ruang hati? Nah, boleh seru tuh boleh ngacung boleh ngacung, boleh tulis di chat yang baru pertama kali ikut ruang hati. Mbak Silalahi nih Assalamualaikum. Ada Mbak Meida, ada Mbak Rati, ada maaf Onti Ruru, ada Mbak Nur Halimah. Masya Allah, Alhamdulillah. Siapa lagi yang baru pertama kali ikut ruang hati? Ada Mbak Ade, ada Mbak Nur Saleha, ada Mbak Indah, ada Mbak Yusen. Lumayan banyak ya. Ada Mbak Irfa juga. Mbak Irfa baru pertama kali. Halo Mbak Irfa. Ada Mbak Atika. Yang ketiga, Masya Allah Mbak Atika. Nggak pernah absen ya? Kalau ketiga kali ya? Masya Allah. Ada Mbak Filiani, ada Mbak Hikmatul. Masya Allah, Masya Allah. Mbak Rati. Ada Mbak Nia, baru pertama juga. Ada Mbak Masarin. Udah 1 bulan. Masya Allah. Ada Mbak Khairunisa. Lumayan banyak. Berarti hari ini kita ketemu sama teman-teman baru, Mbak Lina. Alhamdulillah ya salam kenal Mbak-mbak semuanya yang baru bergabung, yang sudah beberapa kali ikut juga Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga tali ukhuwah kita meskipun kita bertemunya senantiasa selalu lewat online dulu nih dalam kondisi pandemi ini, tapi Insya Allah tidak mengurangi rasa sayang, sila ukhuwah yang semakin kuat Insya Allah karena Allah Ta'ala. Benar. Nah, boleh kita cek satu lagi ya Mbak Lina ya, teman-teman ini dari mana? Rumahnya benar. Teman-teman adanya yang hari ini udah absen dari mana aja nih daerahnya? Umi di Bogor, aku di Tangerang. Ya. Ada yang dari Samarinda, Ciputat, Assalamualaikum Depok, Bekasi, Palu, Bogor, Bali, Jaksel, Depok, Sidoarjo, Sunter, Pasotan, ya. Planet Bekasi, oke, planet. Cakung, Jaktim, Lampung. Lampung. Jogja, Masya Allah, Sulsel. Pontianak, Kalideres. Masya Allah. Bekasi, Pondok Aren.
Madura. Masya Allah. Wah, Ngawi. Ada Ngawi, Masya Allah. Ada dari sebelah sini. Bentar, Masya Allah. Mbak Nur, Assalamualaikum. Dari Kendari, Mbak Ade. Salam kenal, Mbak Ade. Dari Ciledug ada Mbak Yeni. Halo, Mbak Yeni, ke saudara nih. Terus ada yang dari tadi, Amih Devi. Udah dari tadi, terus aku mungkin lagi, tolong WA-in gitu. Masya Allah, kata Amin gimana sih mau curhat jadi. Mbak Irfa dari Tasik, Masya Allah. Alhamdulillah. Wah, saya senang banget, bener. Saya sama Mbak Lina dan teman-teman dari Tujana, kita semua pasti senang banget ya Mbak Lina. Walaupun belum pernah ketemu secara langsung sama teman-teman, tapi bisa ketemu di sini, di layar handphone. Masya Allah, sekali lagi ahlan wa sahlan di ruang hatinya Intujana. Ini tuh tempat ngobrol sebetulnya ya. Jadi sebetulnya tidak ada salah satu dari kita yang lebih fakih ilmunya ya Mbak Lina ya. Jadi ini sebetulnya bisa dibilang tempatnya ngobrol teman-teman. Saya kebetulan yang menjadi teman ngobrolnya teman-teman hari ini itu hanya akan memberikan satu trigger di awal saja, tapi selebihnya teman-teman itu bebas untuk cerita semua hal yang berkaitan dengan tema kita hari ini tentang don't panic. Ya, benar nggak bahasa Inggrisnya? Kayaknya benar ya. Jangan panik gitu. Kenapa Allah selalu bersama kita? Ini tema yang diangkat sama teman-teman Intujana hari ini. Jadi, Masya Allah, sebentar ya. Ini tema yang diangkat sama Ruang Hati hari ini. Jadi, boleh banget ya Mbak Lina ya, cerita nanti teman-teman banyak hal yang mungkin pernah dialami secara pribadi, atau malah ada yang punya tips ngatasin panik. Ya, itu harus banget dibagi di sini. Gitu. Insya Allah ya, sampai jam 3 sore lebih kurang kita akan ngobrol. Silakan Mbak Lina. Alhamdulillah Umi, jazakallah khair untuk sapa hangatnya. Alhamdulillah semakin menambah kehangatan nih di ruang hati pada sore hari, pada siang hari ini insya Allah. Alhamdulillah. Mbak Hairunisa mau tidurin bayi dulu, mangga Mbak, silakan di offin boleh videonya. Nanti aku gantian, biasanya abis ini aku juga yang off karena mau tidurin bayi juga, sama nih kita tas jauh. Alhamdulillah Mbak-mbak semuanya, seperti yang Umi bilang tadi, kita hari ini akan sama-sama sharing, ngobrol, dan tentunya mendengarkan nasihat dari Umi dengan tema kita Don't Panic, Allah is always with us. Alhamdulillah, memang Allah tuh selalu ya bersama kita, dan untuk semakin menguatkan nih semangat kita untuk nggak panik, selalu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman dari Sahati, Ruang Hati udah nyiapin video untuk teman-teman saksikan bersama. Silakan Teh Ira. Panik. Siapa yang tidak pernah panik dalam hidupnya? Panik dekat dengan rasa takut, kalut, bingung, dan sejatinya panik adalah sebuah pengakuan bahwa kita hanya makhluk yang lemah dan bergantung pada Rabb yang menguasai segalanya. Ujian dan cobaan adalah fitrah kehidupan. Namun kehadirannya bukan untuk menyulitkan kita, karena Allah Zat Maha Penyayang. Ia hanya menginginkan kemudahan bagi kita. Apa yang di mata kita sulit, namun bisa kita terima dengan iman dan keikhlasan, maka kelak kesulitan itu akan menjadi kemudahan, memudahkan kita melewati yaumil mizan, memudahkan kita memasuki surganya.
Dan saat itu kita akan mengakui bahwa sulit yang dulu kita tangisi justru akan sangat kita syukuri. Maka saudariku, jangan biarkan panik menguasai hatimu, melainkan penuhilah hatimu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadanya lah bergantung segala urusan. Dengan rahmat Allah kita hidup, dan dengan rahmatnya pula kita kembali. Ya, alhamdulillah, teman-teman. Inilah, mari kita dengarkan bersama nasihat dari Umi untuk membuka sesi curhat kita pada hari ini. Jangan panik, Allah senantiasa bersama kita. Silakan, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sahabat-sahabat solihah, Masya Allah, hari Jumat siang-siang ini waktunya yang enak banget buat istirahat, tapi teman-teman meluangkan waktu menahan ngantuk. Di Bogor agak terik cuacanya, dan untuk melawan rasa ngantuk itu bukan hal yang mudah ya. Tapi Masya Allah, teman-teman masih berkenan untuk menegakkan punggung, duduk dengan posisi yang terbaik, kemudian bersiap untuk menjalani sesi di ruang hati. Masya Allah, semoga Allah balas ini sebagai pahala berlipat-lipat ganda untuk sahabat-sahabat solihah semuanya. Segala puji dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang tidak hanya menciptakan kita tetapi juga mengatur kehidupan kita. Sayangnya Allah kepada kita berkali-kali memberikan ampunan walaupun kita terlalu banyak bermaksiat, berkali-kali memberikan tempat untuk mengadu walaupun pada saat kita merasa tidak butuh kita sering kali meninggalkan Allah. Berkali-kali Allah menerima taubat kita padahal sering kali kita bermaksiat kepada Allah. Sayangnya Allah kepada kita, Allah bahkan menutup aib-aib kita di dunia. Allah bahkan menangguhkan azab untuk kita kaum muslim di dunia ini. Sayangnya Allah kepada kita, Allah masih memberikan kita kesempatan demi kesempatan dan kesempatan. Kata Allah, sebelum ajal menjemput, masih ada waktu buatmu untuk bertaubat. Sebelum ajal datang, masih ada waktu buatmu untuk merapat ke sisi Allah, merapat ke sisi Islam. Tapi sayangnya kita sering kali kita lupa dan hanya ingat Allah pada kondisi kita sedang sulit, pada kondisi kita sedang susah, pada kondisi kita sedang sempit. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari umatnya yang senantiasa takut kepada Allah dalam kondisi lapang maupun sempit, sehat maupun sakit, sendiri ataupun bersama, tua ataupun muda. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kehadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga-keluarga beliau, istri-istri, anak-anak, keturunan-keturunan beliau, para sahabat dan sahabiah dan orang-orang yang senantiasa setia terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kelak yaumil qiyamah. Dan satu harapan kita, satu permohonan kita agar kelak yaumil qiyamah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui kita dan menempatkan kita di barisan umatnya. Di hari pada saat tidak ada syafaat lain selain syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan ada nabi dan rasul yang lain kecuali Rasulullah Muhammad saja yang kelak akan memberikan pertolongan bagi kita. Maka semenjak kita di dunia sampai kelak kita di yaumil hisab, bersaksilah kepada Allah dan berazamlah kepada Allah bahwa kita tidak akan pernah mengingkari sunnah-sunnah Rasulullah. Sahabat-sahabat solihah, Masya Allah, ini untuk kesekian kali ngobrol dengan teman-teman semua di ruang hati. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ruang hati ini adalah tempat untuk kita ngobrol, ya. Jadi nanti teman-teman di sini bisa ngobrol
apa yang pernah teman-teman alami atau bagaimana teman-teman mengatasi panik, memberikan tips-tips untuk mengatasi panik, karena di sini kita akan saling berbagi ilmu. Jadi ruang hati ini tempatnya bukan kajian seperti pada umumnya, tetapi lebih untuk ajang sharing untuk kita sama-sama. Saya di sini hanya akan memberikan awalan saja. Selanjutnya forum ini akan dibuka untuk kita bersama. Mudah-mudahan akan banyak ilmu yang kita dapatkan, dan saya yakin di sini sebetulnya banyak sekali guru-guru kehidupan yang bisa berbagi ilmu. Saya sendiri secara pribadi sangat ingin mendapatkan ilmu dari teman-teman yang punya pengalaman hidup yang berbeda dengan yang saya alami, dengan yang Mbak Lina alami, atau teman-teman IJ alami. Di sini tempatnya kami belajar, malah saya, Mbak Lina, teman-teman IJ, dan kita semua di sini, kita akan saling belajar satu dengan yang lain. Kami ingin belajar dari guru-guru kehidupan yang saat ini ada di hadapan saya, yang sekitar ada lebih kurang 1.660 orang yang hadir hari ini. Masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar. Sesuai dengan tema kita hari ini, jangan panik. Ini temanya. Pertanyaannya adalah siapa di antara kita yang nggak pernah panik? Ya, kayaknya nggak ada deh. Saya aja ya, itu baru beberapa bulan yang lalu itu ngalamin kondisi panik luar biasa. Jadi ceritanya pagi-pagi abinya anak-anak itu lagi keluar, terus Abang Alif masih ada di kamar, saya di dapur lagi nyiapin sarapan, adik Sajat sendirian di kamar, dia main. Terus waktu abinya mau pergi, dia merengek mau ikut, kata abinya, jangan Abi perginya agak jauh gitu. Terus adik mau apa? Adik mau makanan, diambil dia makanan di lemari. Dan makanan yang diambilnya itu adalah pilus. Nah, kebayang dong besarnya pilus kayak apa? Kecil-kecil segini ya. Udah diambil, dia di kamar. Saya nggak ngeh kalau abinya ngambilin pilus, ditinggal. Oh ya udah, Abi, assalamualaikum, dah kan. Terus adek sendiri dulu ya, Umi mau monggo Mbak Neda. Kemudian adik di kamar, udah gitu nggak lama kemudian adik datang ke dapur, terus dia bilang, Umi, ini hidung adik sakit. Dia bilang gitu kan. Kenapa sakit? Saya bilang, ini ada pilus masuk ke dalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebayang dong teman-teman, ada pilus masuk ke hidung anak. Coba deh kita. Pilus masuk ke hidung kita, gimana ceritanya? Hayo. Itu ya. Dari yang tadinya lagi masak, itu deh. Panik. Ya iyalah. Umu saja bisa panik juga. Ya iya, saya juga manusia. Ya, ada paniknya, ada sedihnya, antara mau nangis, antara bingung, antara panik, antara khawatir, antara udah kebayang yang enggak gitu. Mana dulu itu pernah ada pernah punya pengalaman temen anaknya kemasukan pilus sampai harus dioperasi hidungnya demi untuk ngeluarin pilusnya. Saya tuh akhirnya udah kebayang sampai ke situ kan. Itu udah deh segala macem akhirnya dibikin. Alhamdulillah, ini singkat cerita ya. Nanti kalau saya ceritain panjang lebar butuh waktu 2 jam nanti untuk ceritanya aja. Jadi langsung endingnya aja. Alhamdulillah akhirnya pilusnya keluar. Setelah 15 menit. 15 menit berada dalam kondisi panik. Alhamdulillah pilusnya masih bisa keluar. Terus saya posting cerita itu di Instagram, dan ternyata banyak banget orang-orang yang pernah mengalami kondisi lebih parah dari yang pernah saya jalani. Ada yang dia sendiri pernah kemasukan mata kail. Kebayang mata kail tuh kayak gini loh, itu besi loh, itu tajam, itu masuk, dia bilang. Waktu saya masih kecil, jadi waktu itu saya jadi kebayang, maaf ya Mbak, aktifnya gimana banget sih, sampai mata kail, sampai masuk ke hidung tuh gimana ceritanya? Ada yang kemasukan pilus juga, ada yang anaknya kemasukan kelereng, ada yang, aduh ya Allah, saya bilang, saya kebayang betapa paniknya mereka. Saya aja yang pilusnya bisa keluar 15 menit setelah ketelen ke hidung, itu aja udah paniknya segitu. Ada yang dia cerita sampai anaknya benar-benar harus dioperasi.
Lagi-lagi saya ngebayangin betapa paniknya ibunya menghadapi anaknya dalam kondisi harus dibawa ke dokter, terus harus sudah di apa-apain gitu ya, terus ternyata nggak berhasil, terus akhirnya diputuskan harus operasi. Kebayang dong gimana rasanya perasaan diaduk-aduk. Ya Allah Rabbi. Dan nanti teman-teman di sini harus cerita. Panik kayak apa yang paling pol yang pernah teman-teman rasain dalam hidup. Sepanjang teman-teman hidup tuh panik kayak apa yang pernah dialami. Ada orang yang panik ketika rumahnya kebakaran. Ada orang yang panik ketika dia ngadepin macet karena khawatir dia nggak bisa ketemu sama klien tepat pada waktunya. Ada yang panik karena dia usia sudah 30-an tetapi belum datang seorang imam dunia yang solih untuknya. Ada orang yang panik karena sudah 10 tahun menikah tetapi belum juga mendapatkan keturunan. Ada yang panik baru di PHK. Ada yang panik ketika beras di rumah habis. Segala macam kepanikan yang kita alami itu, teman-teman, itu adalah hal yang manusiawi. Jadi kalau kita berada dalam kondisi panik, jangan didinai, jangan ditolak. Karena itu adalah fitrahnya kita manusia. Oh, jadi kalau panik itu boleh ya, Secara sunnatullahnya memang ada. Kita itu emang dikasih Allah rasa panik kok. Kenapa? Karena ketika kita lahir, teman-teman, kita itu dikasih sama Allah fitrah. Fitrah itu semua yang ada pada diri kita itu udah satu paket. Dia mau nggak mau, kita suka nggak suka, dia memang ada. Udah dikasih sama Allah. Salah satu fitrah yang Allah kasih namanya ghorizah baqo. Apa itu ghorizah baqo? Ghorizah baqo itu naluri untuk kita mempertahankan diri. Naluri eksistensi. Sebagian mengatakan bahwa itu adalah naluri naluri kebinatangan gitu. Tapi saya nggak suka pakai bahasa itu ya. Saya lebih suka mengatakan bahwa itu adalah naluri mempertahankan diri. Naluri eksistensi diri. Maksudnya apa? Dengan adanya naluri itu, dengan adanya fitrah bako itu tadi, teman-teman, maka kita akan selalu berupaya untuk bisa mempertahankan diri kita dari serangan luar yang berusaha untuk ngaduk-ngaduk kita gitu. Yang berusaha untuk nyerang kita, baik secara fisik ataupun psikis. Kita akan berusaha untuk melawan. Makanya termasuk gini, kenapa sih muncul perasaan insecure dalam diri kita? Itu adalah salah satu penampakan dari ghorizah bako yang kita punya. Terus rasa panik juga kayak gitu, sama. Itu juga adalah salah satu penampakan dari ghorizah bako yang kita punya. Khawatir, kita sedih, kita marah, kita gelisah, bahkan ada yang dendam ya, pengen balas dendam gitu-gitu ya. Nah, itu semuanya adalah penampakan dari ghorizah bako. Jadi, setiap dari kita secara fitrahnya, kita suka atau nggak suka, kita mau atau nggak mau, kita punya rasa itu. Kita punya peluang untuk punya rasa panik. Makanya kalau kemudian rasa panik itu muncul, nggak usah didinai gini, enggak kok aku nggak panik gitu. Jangan. Karena semakin kita mendinai, berarti kita pengen bilang bahwa ya Allah, aku nggak suka sama salah satu fitrahmu yang namanya panik. Sama kayak ya Allah, aku nggak suka fitrahmu yang namanya insecure. Jangan. Karena kunci pertama kita bisa ikhlas adalah menerima. Jadi gimana? Ya terima bahwa memang Allah memberikan kita, menciptakan kita ke dunia nih ya teman-teman ya, sudah satu paket dengan yang namanya ghorizah bako. Nah, rinciannya di dalamnya salah satunya adalah perasaan panik itu tadi. Lalu panik seperti apa yang kita alami? Panik yang kita alami, teman-teman, itu biasanya berkaitannya dengan hal-hal dunia. Kebanyakan yang dibahas adalah panik yang berkaitan dengan dunia. Misalnya, panik kalau berada di ruang tertutup, jatuhnya jadi fobia, kan gitu ya. Panik kalau macet,
karena takut telat, panik kalau rumahnya kemalingan atau kebakaran, panik kalau misalnya telat bayar bulanan karena takut nanti listriknya dicabut gitu ya. Panik kalau punya banyak masalah, panik kalau sendirian, panik kalau macam-macam, panik kalau nggak punya anak dan lain sebagainya. Sebagian besar orang-orang yang membahas soal panik itu kaitannya dengan keduniawian atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi kita. Untuk soal itu, apakah Islam punya solusinya? Iya. Apa solusinya Islam untuk hal-hal yang berkaitan dengan panik dari sisi duniawi itu tadi? Kuncinya adalah yang pertama, menerima dulu. Seperti yang saya katakan tadi, terima dulu bahwa memang kita dikasih goriza bako yang namanya panik. Terima itu, gitu. Lalu kemudian yang kedua, setelah kita terima, terus kita apa? Kita tenang dulu. Karena setelah kita tenang, baru kita bisa mikir. Ada nggak di sini di antara kita yang kalau lagi panik bisa mikir? Nggak ada ya? Saya juga waktu sajad itu kemasukan pilus, itu saya sempat nggak bisa mikir berapa menit. Saya bingung mau ngapain. Antara dia masih kesakitan, sama saya udah kebayang dioperasi, sama abinya lagi nggak ada di rumah, sama udah macam-macam tuh yang ada di kepala saya. Nggak bisa mikir, bener Mbak Sarina, nggak bisa mikir karena kita nggak tenang. Terus berarti gimana? Tenang dulu. Tenang itu bisa kita dapat kalau kita mengubah posisi ini secara teknis ya, dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sama seperti kalau kita lagi marah, untuk ngurangin marah caranya gimana? Ubah posisi. Kalau lagi marah, lagi berdiri, kita duduk kita berdiri gitu ya, dan lain sebagainya. Atau apalagi kita wudhu dulu, gitu. Atau apalagi kita istighfar, atau apalagi kita tarik nafas atau apapun lah gitu ya. Nah itu kita harus tenang dulu. Setelah tenang, baru kemudian kita bisa mikir. Apa nih yang mesti dilakuin? Apa dulu nih yang mesti dikerjain? Stepnya apa dulu nih? Prioritasnya apa dulu nih? Dan lain sebagainya. Nah itu yang kita lakukan. Ini secara teknis ya. Nanti teman-teman di sini yang kebetulan punya pengalaman dengan rasa panik dari sisi yang saya sampaikan tadi, itu nanti boleh share lagi tips-tipsnya di sini. Jadi kalau dari saya secara pribadi, pertama, terima dulu bahwa memang kita punya rasa panik, lalu kemudian yang kedua, kita tenang dulu. Dan tenang di dalam Islam bisa didapatkan dengan istighfar, kemudian kita berwudu, kemudian kita mengubah posisi sikap ya, tubuh, mau duduk jadi berdiri, berdiri jadi duduk, jalan sebentar gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah berpikir. Karena setelah tenang baru kita bisa mikir, baru kemudian kita cari bagaimana solusinya. Lalu kemudian yang keempat adalah kalau kita lagi dalam kondisi panik, kalau bisa kita jangan berada di sekitar orang-orang yang juga menambahin rasa panik kita. Jangan berada di sekitar orang-orang yang akan nambahin rasa panik kita. Pernah ngalamin masa kayak gini? Ini buat teman-teman yang kebetulan sudah menikah ya, kemudian sudah punya anak, terus mungkin teman-teman yang tinggal di sini bareng dengan orang tua atau mertua, mungkin pernah mengalami hal ini. Anak kita sakit. Terus kita sebetulnya tipe yang nggak kepengen cepat-cepat bawa anak kita ke dokter. Karena kita berusaha untuk menghindari dari obat-obat kimiawi. Jadi kita pakai obat-obat herbal nih. Sehari anak kita demam, 2 hari anak kita demam, 3 hari sebetulnya demamnya udah mulai turun, dia udah mulai anget-anget aja, tapi dia masih agak rewel. Karena kita tinggal dengan orang tua atau mertua, khususnya ibu, ya baik ibu kandung ataupun ibu mertua, namanya nenek sayang sama cucu, namanya nenek sayang sama cucu. Namanya nenek sayang sama cucu. Biasanya gini, udah bawa aja ke dokter, kamu nih gimana sih? Gak punya duit ya bawa ke dokter? Udah nih pakai duit mama aja kalau enggak. Itu lihat itu anak kamu udah 3 hari rewel. Dikasihnya herbal lagi, habat lagi, madu lagi. Udah disuntik ke dokter biar cepet. Kesian tahu ngelihatnya. Tuh, yang tadinya kita nggak panik, jadinya panik ya. Siapa yo yang pernah ngalamin kayak gitu? Boleh tulis di kolom chat ya. Nikmat banget deh pokoknya ada di masa-masa itu.
Masya Allah. Ya, jadi tadi kita tuh sebetulnya nggak apa-apa, suami kita juga nggak apa-apa, tapi ibu mertua, ibu kandung kita gitu ya, neneknya anak-anak, itu yang panik, kita jadi kita akhirnya jadi ikutan panik. Padahal anak kita tuh nggak apa-apa ya. Jadi kuncinya adalah kalau bisa kita jaga jarak dulu nih sama yang membawa kepanikan buat kita. Ini kalau saya ya, saya ini pernah ngalamin masa itu. Jadi waktu ngelahirin sajat itu pulang, ASI saya belum keluar ya. Udah gitu nih, ASInya belum keluar nih. Hari pertama kan memang kan sebetulnya anak bayi waktu dilahirkan dia kan masih punya stok makanan tuh ya untuk 3 hari kan teman-teman. Jadi 3 hari itu sebetulnya dia aman. Artinya kalaupun dia nangis, paling nangis karena dia kepanasan, pengen ganti popok dan lain-lain gitu ya, pengen disayang gitu aja, tapi bukan karena kelaparan. Udahlah, hari pertama kami pulang, saudara-saudara datang saudara-saudara ngelihat gitu. Dia nangis. Terus kan ASI saya belum keluar tuh. Saya sebetulnya pulang dari rumah sakit itu tenang. Nggak apa-apa, insya Allah. Bismillah. 3 hari maksimal udah pasti keluar nih. Segala ikhtiar udah dikerjain ya. Udah minum pil ikan gabus lah. Udah minum ekstrak yang daun bukan daun kemangi. Daun itu deh ya. Udah gitu minum makan bayam apalah segala macam, 1 panci gitu ya. Daun katuk, bener Mbak Dwi, daun katuk tuh segala macam deh gitu ya. Tapi belum keluar juga qadarullah gitu. Udah coba disusuin, terus kan harus sering disusuin gitu. Udah coba disusuin, belum keluar juga. Saudara datang. Itu kasihan itu anakmu. Udah kasih aja minum susu botol gitu kan. Oh, nggak apa-apa, Wak. Kata dokter, nggak apa-apa. Dokter tuh nggak ngerti. Wak nih ya, yang punya anak banyak nih. Anak itu aus, harusnya kamu beliin. Wah, itu deh ya, dari yang tadinya tenang, mulai deh panik. Jangan-jangan iya ya, jangan-jangan ini Sajat ini aus ya. Aduh, gimana ya, aku jadi ibu doa gitu ya. Iya. Jadi sama, Mbak Novi, sama anak kedua gitu ya. Akhirnya teman-teman, saya beli dong Sufor di Indo titik-titik ya. Udah gitu, kasih dong ke Sajat. Alhamdulillahnya dia ternyata nggak mau. Dan memang ternyata bukan karena dia haus, tapi dia cuma pengen digendong aja. Itu ya, selama saudara datang tuh segede, oh Allah, gitu, maaf ya, bukannya tidak menerima kehadiran Wak di sini, tapi Wak bikin saya panik gitu. Tapi cuma berani dalam hati sih, nggak berani diomongin ya. Soalnya sama Wak kan, nanti culangung lagi jadi ponakan ya. Jadi, Masya Allah gitu. Itu tuh kondisi yang kita alami. Artinya ketika kita dalam kondisi panik, sebaiknya kita jaga jarak dulu deh sama orang-orang yang akan menambah kepanikan kita. Itu ya. Ini enggak. Saya kan tipe ponakan yang solihah, yang berani cuma ngomong dalam hati doang gitu. Jadi akhirnya mereka pulang tuh saya gitu. Aku kan pengen ngasih ASI full gitu. Dan alhamdulillahnya akhirnya setelah itu bisa ngasih ASI full sama Sajat 2 tahun. Dan ini tuh sedikit tips yang bisa saya kasih sama teman-teman yang juga saya jalani waktu saya ngalamin masa-masa panik. Hal-halnya yang terkait dengan itu. Tetapi lebih dari itu, saya sebetulnya ingin mengajak teman-teman untuk bicara tentang kepanikan yang hakiki. Karena panik yang kita alami di dunia, teman-teman, itu hanya panik yang sifatnya sementara. Anak kita kemasukan pilus, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, setelah dia mungkin dikeluarkan pilusnya aman. Selesai, kan gitu ya. Kemudian kayak tadilah misalnya kita diomongin sama orang, ASInya nggak keluar gini, kita jadi panik kan, ngerasa jadi bukan jadi ibu yang baik buat anak-anak, nggak becus banget sih, masa ngasih ASI aja nggak bisa buat anaknya, harusnya ngasih ASI itu eksklusif dan bla 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 gitu ya. Akhirnya kita panik. Tapi itu kan nggak berjalan selamanya ya teman-teman. Itu hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya gitu. Tetapi artinya itu panik yang akan ada batas waktunya. Dan itu tidak akan lama. Nggak akan seumur hidup kita akan ngerasakan kepanikan seterusnya. Tetapi, pernah kita berpikir bahwa akan ada masa di mana kita akan mengalami kepanikan beratus-ratus tahun. Bahkan
ribuan tahun. Dan pada saat itu, kita mau berikhtiar untuk mengurangi rasa panik, kayak yang tadi tuh ya, tips-tips itu tadi, itu udah nggak bisa. Pada saat kapan? Pada saat kita berada di padang mahsyar. Di situ baru benar-benar kepanikan yang sejatinya itu terjadi. Semua manusia di hari itu nggak akan ada yang ngerasa tenang. Semua akan khawatir, harap-harap cemas, takut, sedih, gelisah. Mau balik ke dunia, udah nggak bisa. Mau ikhtiar, juga nggak bisa. Allah katakan apa? Akan ada satu masa di mana semua manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir akan dikumpulkan di satu tempat. Tempat itu adalah tempat yang datar, tidak bertepi. Nggak ada gundukan, nggak ada lembah di situ, dia padang yang datar saja. Dan akan dikumpulkan manusia pertama sampai manusia yang terakhir di situ. Rapat-rapat. Seperti anak panah di dalam busurnya. Nggak ada tempat lagi. Kita cuma akan berdiri gini. Mau bilang, bro, geser dikit dong bro. Aneh juga tempatnya cuma 1x1 kali. Sis, bagi dikit dong tempat. Enak aja lu. Aneh juga di sini cuma 1x1. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ doang. Lalu kata Allah apa? Mereka akan dikumpulkan di sana tanpa pakaian. Sehelai pun. Pada waktu Bunda Aisyah radhiyallahu anha mendengar hal ini, lalu beliau bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, kami akan dikumpulkan dari manusia pertama sampai manusia terakhir? Iya, kata Rasul. Di padang mahsyar? Iya, kata Rasul. Semua rapat gitu ya Rasul. Nggak ada hijab, nggak ada sekat, nggak ada pembatas gitu supaya nggak saling bisa ngelihat gitu. Nggak ada, wahai Aisyah. Terus nggak pakai baju? Iya, kata Rasul. Ya Rasul, kalau gitu malu dong, kata Aisyah. Oh, ya berarti kami saling bisa ngelihat aurat kami masing-masing dong nanti. Soalnya benar-benar nggak pakai baju, nggak ada benang sehelai pun. Gimana dong, kata Aisyah? Aduh, malu. Kenapa? Karena Bunda Aisyah itu memang adalah wanita yang sangat pemalu dan sangat menjaga kehormatan serta auratnya. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, teman-teman? Rasul bilang kayak gini, wahai Aisyah, istriku tercinta, beratnya urusan manusia pada hari itu nggak akan lagi bikin mereka sempat untuk melihat aurat masing-masing. Boro-boro. Kenapa? Karena semua pada hari itu berada dalam kondisi panik. Kenapa panik? Itu. Ya Allah, amalku kemarin cukup nggak ya? Ya Allah, kemarin di dunia aku sekian tahun hidup, 40 tahun hidup. Ya Allah, Robbi, baru mukallaf, baru haid umur 15. Sisa 25, ya Allah 25. Aku baru pakai kerudung aja umur 30. Allahu Akbar. 30. Terus masih males-malesan, ngelawan suami, ngelawan orang tua, pernah bohong, pernah nyuri, pernah gibah, bukan pernah sering gibah malah. Ya Allah Robbi, suka dengki sama orang iri. Stalking Instagram yang nggak penting-penting. Allahu Akbar, ya Allah. Balik. Gak bisa, mau balik. Gak bisa, kata malaikat. Please dong, please. Gak bisa. Berapa lama kita akan berada dalam kepanikan itu, teman-teman? Sehari, seperti anak kita kemasukan pilus? Atau 15 menit waktu saya panik, adik saja kemasukan pilus? Bukan. 50.000 tahun akhirat.
Siapa di antara kita yang pernah hidup 50.000 tahun? Atau ada di antara kita yang pernah hidup 1.000 tahun? Atau gini deh, ada nggak manusia yang pernah hidup 200 tahun? Ada. Para nabi dan rasul di masa lalu. Nabi Nuh 9.900 tahun lebih, hampir 1.000 tahun. Bahkan beberapa riwayat mengatakan 1.000 tahun lebih. Tapi itu kan tahunnya dunia. Ini tahunnya akhirat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita berpikir tentang kepanikan nanti kita di sana? Ataukah selama ini kita hanya berpikir tentang kepanikan kita di dunia? Dunia itu cuma sementara. Panik di sana itu yang selamanya. Mungkin sekarang akhirat itu tinggal baru cerita. Tapi nanti dia akan jadi nyata. Sekarang, masanya dunia itu adalah nyata. Tapi nanti semua kepanikan yang kita alami di dunia itu hanya akan tinggal cerita. Buat saya secara pribadi ini pengingat. Dan mudah-mudahan buat teman-teman juga begitu. Bahwa sesungguhnya yang harus membuat kita khawatir sekarang adalah kepanikan yang pasti akan kita alami nanti di sana. Bisakah itu kita kurangi? Bisa, kata Allah. Dengan cara apa ya, Di dalam salah satu hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, teman-teman, kelak nanti di yaumil qiyamah akan ada satu naungan Allah. Yang di hari itu tidak ada naungan lain kecuali naungannya Allah. Jadi kalau kita mau berikhtiar supaya nggak panik nanti di sana di padang mahsyar, maka ikhtiar itu harus kita lakukan dari sekarang. Bukan pada saat panik baru kemudian berikhtiar kayak sekarang, ya, bukan. Tapi paniknya nanti, ikhtiarnya sekarang supaya nanti nggak panik lagi. Di dalam hadis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita, akan ada 7 golongan manusia yang kelak mereka akan mendapatkan naungan yang pada saat itu tidak akan ada naungan kecuali naunganku atau naungan Allah. 7 golongan itu, teman-teman, adalah yang pertama, pemimpin yang adil. Maka kalau kita jadi pemimpin, adillah. Karena itu akan menjadi ikhtiar kita agar kita nggak merasakan kepanikan nanti di sana. Yang kedua, orang yang memberi dengan tangan kanan, tapi tangan kirinya nggak tahu. Maka kalau kita memberi, nggak perlu ngomong-ngomong. Jangan bilang kayak gini. Itu ya, ponakan saya itu. Nggak akan mungkin lah dia bisa sekolah kalau bukan karena saya. Cobalah tanya sama ibu bapaknya, mampu nggak kira-kira nyekolahinnya? Ada yang ngomong kayak gitu? Nggak sedikit. Sayang teman-teman. Sayang amal soleh kita. Udahlah uang kita keluar. Nggak jadi amal soleh. Atau mendingan disimpan aja deh. Udah. Ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah para pemuda yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Jadi masjid itu akan jadi tempat yang sangat dirindukan oleh anak-anak muda. Kita semua yang hadir di sini masih muda. Saya masih 17. Tambah 23. Banyak sih. Tapi masih muda lah. Belum 40. Baru tahun depan sih 40-nya. Ya. Jadi harusnya kita jadi orang-orang yang rindu sama masjid. Rindu sama masjid itu bukan gini, oh kangen pengen ke masjid, ngapain pengen melukin menaranya. Ya bukan gitu maksudnya. Kangen ke masjid, ngapain pengen mukulin beduknya. Bukan itu. Kangen ke masjid yang dimasukkan di sini adalah bagaimana kemudian kita ingin bisa memakmurkan masjid. Jadi masjid itu makmur tuh karena kita bikin kajian di masjid gitu ya. Anak-anak TPA di masjid. Masjid itu benar-benar menjadi pusat. Persis seperti bagaimana Rasulullah SAW memberikan gambaran. Lalu kemudian yang ketiga adalah teman-teman,
Jadi yang pertama tadi adalah pemimpin yang adil, yang kemudian yang kedua adalah orang-orang yang memberi dengan tangan kanan tapi tangan kirinya tidak tahu. Lalu yang ketiga adalah pemuda yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Lalu yang keempat adalah orang-orang yang mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Orang-orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Jadi kalau kita ketemu sama suami kita, bareng-bareng, kemudian dipisahkan oleh ajal, mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan itu karena Allah. Setiap persahabatan kita, jadi karena persahabatannya karena Allah, kita bertemu dan berpisah karena Allah, bukan karena hawa nafsu kita. Ya, ini yang keempat. Lalu kemudian yang kelima adalah seorang laki-laki, atau kalau sekarang bisa juga seorang perempuan, teman-teman, yang dia digoda oleh perempuan yang kaya, punya banyak duit, terus terkenal, terus selebgram, terus ngajakin dia berzina. Terus dia bilang gini, maaf ya, kamu nggak akan bisa membayar surga yang akan saya dapatkan hanya dengan tubuhmu. Terus dia bilang, sorry, Allah is number one for me. Dia berani bilang kayak gitu. Kebayang dong teman-teman zaman sekarang, betapa yang namanya godaan syahwat itu di depan mata. Di Instagram kita masing-masing deh, kita jujur-jujuran. Ada berapa banyak pop-up yang tiba-tiba muncul yang nggak tahu, maaf ya, orang pakai bikini lah, orang nunjukin inilah, nunjukin itulah gitu. Nauzubillah min zalik, artis-artis yang nggak usah kita sebut namanya ya, tapi kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayahnya Allah sebelum ajal menjemput mereka. Itu juga menjadi salah satu trigger orang untuk kemudian berzinah loh sekarang. Apalagi di masa pandemi kayak sekarang. Cara cepat untuk mendapatkan uang salah satunya adalah jual diri. Maka betapa Allah itu memuliakan laki-laki atau perempuan-perempuan yang mereka sebetulnya bisa, mampu, ibarat kata nih, ada tempat, ada waktu, ada kesempatan. Bisa berzinah nih tanpa ketahuan orang, tapi mereka nggak mau. Mereka jaga diri mereka, kehormatan mereka, kemudian kemaluan mereka, mereka jaga. Allah bilang, dia nggak akan panik nanti dia memiliki apa. Itu. Lalu kemudian siapa lagi? Adalah seseorang yang dia terbangun di sepertiga malam terakhir. Dan dia menangis kepada Allah pada saat itu tidak ada yang mengetahuinya. Artinya apa? Dia senang banget berdua-duaan sama Allah aja. Kitakah itu? Kitakah orang yang senantiasa menghidupkan sepertiga malam terakhir kita? Kitakah orang yang senantiasa punya rasa rindu? Kalau kita punya rindu gimana sih? Kalau kita lagi kangen gimana sih? Pengen ketemu. Perginya jangan lama-lama, cepetan pulang. Kan gitu ya kalau teman-teman di sini yang sudah menikah. Atau yang sama orang tua. Kayak saya nih, orang tua saya jauh di Medan. Udah setahun ini saya nggak pulang karena pandemi. Kangen banget. Rasanya kalau boleh ya, Allah kasih saya sayap, saya pengen terbang gitu ke Medan, pengen ketemu sama orang tua. Tapi nggak bisa. Lah, ini rindu kepada Allah. Lalu gimana caranya? Maka dia nggak akan melewatkan tahajud di setiap malamnya. Akan dia pakai benar-benar buat ngobrol, buat curhat, buat cerita sama Allah. Itu yang ke-6. Benar ya? Nah, yang ke-7, ini dia yang saya lupa. Ya, Umi, endingnya aku nggak enak banget sih. Yang ke-7 malah lupa. Bentar ya, nanti saya ambilin kitabnya ya. Saya lupa yang ke-7. Karena ada 7 golongan, jadi agak lupa gitu. Nanti ya saya ambilkan yang 7. Tapi ini, sodako-sodako itu yang memberi dengan tangan kanan. Dan tangan kirinya tidak tahu. Ya. Jadi teman-teman, nanti satu lagi saya ambilkan kitabnya langsung ya setelah ini. Sebelum kita masuk ke sesi ngobrol. Jadi teman-teman, ini adalah 7 golongan orang yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini dijanjikan oleh Allah, adalah orang-orang yang mereka akan mendapatkan rasa tenang dan tidak panik. Rasa tenang dan tidak panik. Iya.
Yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua adalah orang-orang yang bersedekah dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang saling bertemu dan berpisah karena Allah. Lalu yang keempat adalah orang-orang yang atau pemuda yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Lalu yang kelima adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan sepertiga malam terakhirnya. Lalu yang keenam adalah baik laki-laki maupun perempuan yang dia punya kesempatan untuk berzina dengan orang yang famous, yang terkenal, yang ibarat kata ini dunia, ini kenikmatan dunia kamu dapat di dia semua nih, gitu. Tapi dia nggak mau. Dan satu lagi, PR saya nanti saya ambilkan dulu kitabnya teman-teman. Inilah yang tidak akan merasakan kepanikan nanti di padang mahsyar. Maka Allah kembali memberikan kita tips. Saking sayangnya Allah kepada kita. Allah sudah mengatakan kepada kita bahwa akan ada masa di mana kalian panik. Dan itu akan bisa kalian atasi di dunia. Bukan di sana nanti. Jadi beda dengan kepanikan yang kalian alami di dunia. Kalau panik di dunia, panik dulu, baru ikhtiar. Kalau panik di sana nanti, kebalik. Ikhtiar dulu, baru nanti hasilnya panik atau tenang. Dan teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di akhir sesi ini ada satu kutipan ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 yang ini secara pribadi buat saya jadi penguat banget. Jadi kalau udah lagi panik, udah lagi khawatir, udah lagi bingung jalan keluarnya mau gimana, udah lagi gitu ya, pokoknya udah puyeng banget gitu. Maka ayat ini menjadi pengingat buat saya bahwa Allah pernah berjanji kepada kita. Dan kita yakini bahwa janji Allah tidak pernah ingkar. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, akhir ayatnya ayatnya cukup panjang, nanti teman-teman boleh cek di Al-Quran. Di akhir ayatnya Allah mengatakan begini, Inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolonganku itu sangat dekat, kata Allah. Sesungguhnya pertolonganku itu sangat dekat. Jadi, dia adalah orang yang yakin bahwa Allah itu tidak akan pernah mungkin meninggalkan seorang mukmin. Maka sekalipun panik itu akan menimpa setiap manusia tanpa terkecuali, tapi sikapnya panik seorang mukmin itu akan berbeda. Kenapa? Karena di balik kepanikannya, dia juga punya hope. Dia punya harap. Dan dia berharap bukan pada dirinya sendiri. Karena sesungguhnya setiap manusia itu tahu kok betapa lemahnya dia. Tahu kok. Mau orang yang ateis sekalipun itu sebetulnya nyadar kok teman-teman. Kalau dia itu bergantung kepada sesuatu yang lain. Gitu. Nah paniknya orang mukmin tuh beda. Di tengah kepanikannya dia punya harapan. Di tengah kepanikannya itu dia punya keyakinan. Di tengah kepanikannya itu dia punya punya satu kekuatan. Dia yakin bahwa Allah bersama dia. Dia yakin bahwa Allah akan menolong dia. Dia yakin bahwa Allah tidak akan mungkin bisa tidak akan meninggalkan dia. Kenapa? Karena Allah yang langsung menuliskannya di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Dan kalau kita mengaku beriman kepada Al-Quran, maka tidak ada satu ayatnya pun yang seharusnya kita ingkari. Termasuk ayat tentang janji Allah bahwa Allah akan bersama dengan orang-orang yang mukmin dan akan selalu membantu. Dan pertolongan Allah itu sangat dekat. Ini ya teman-teman dari saya. Nanti kita lanjutkan ke sesi ngobrol. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Usikum binafsi bitaqwallah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran Alhamdulillah memberikan semangat dan optimis kepada kita semua bahwa benar yang kata Umi bilang tadi bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat ya ya. Allah nggak mungkin memberikan kita gelap terus karena setiap habis gelap malam pasti akan datang fajar ya ya. Betul banget.
Nah, teman-teman yang insya Allah semoga Allah rahmati, ini alhamdulillah kita udah dengerin nasihat dari Umi, maka sekarang waktu yang kita tunggu-tunggu, waktu curhat. Kita pengen dengerin ceritanya teman-teman ya, Mbak Lina. Mungkin ada teman-teman yang di sini juga pernah ngalamin masa-masa panik. Bener, terus paniknya gimana, terus gimana cara teman-teman ngatasinnya ya. Gimana cara, pokoknya saling sharing ya ya, saling menguatkan. Karena pasti teman-teman bisa kita ambil pelajaran dari sana. Mangga, dari siapa nih Oh nih Mbak Gita udah tunjuk tangan nih. Mbak Gita, mangga Mbak, dipersilahkan Mbak Gita. Assalamualaikum, Umu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gita. Iya, sehat Umi? Alhamdulillah sehat banget. Mbak Gita, sehat? Alhamdulillah Umi. Masya Allah. Mbak Gita dari mana? Saya majelis taklimnya Umi. Tinggalnya? Tinggalnya di kota mana? Saya tinggalnya di Bintaro, Oh, Bintaro. Oh, dekat sama Mbak Lina. kita ya Umi. Silakan Mbak Gita. Iya, ini punten Umi mungkin mau sharing dan mungkin minta arahan juga dari Umi. Jadi ini kejadiannya memang beberapa tahun yang lalu. Kebetulan saya dan suami saya, kebetulan kami kan terpisah kota ya Umi secara penugasan. Nah di tahun yang sama, saya memang berencana untuk menyusul ke tempat suami saya bertugas. Semua alhamdulillah persiapan termasuk juga pemindahan anak-anak ke sana sudah kita siapkan. Qadarullah, ternyata Allah punya rencana lain Umi. Suami saya pergi kembali kepada Allah dengan cara yang jujur Umi tidak pernah saya bayangkan bahwa dia akan kembali dengan cara yang seperti itu. Jadi dia memang meninggal dalam tugas dan saya sendiri pun tidak tahu persisnya jam berapa, dalam kondisi apa, hanya pada saat saya menemukan, rahimahullah, saya temukan dia sudah tidak bernyawa. Jujur waktu itu bukan panik Umi, tapi gelap. Karena ya setelah gelap mungkin saya timbul panik karena saya harus berbuat apa. Saya sudah berencana bahwa di tahun itu, di pertengahan tahun, saya akan boyong ketiga anak saya untuk menyusul suami saya. Tiba-tiba, apa yang kami rencanakan, Allah berkehendak lain. Nah, dari situ, Umi, pertama memang gelap dulu, setelah itu panik, saya harus berbuat apa, karena jujur, Umi, saya adalah pada saat semasa rahimahullah masih ada, saya adalah orang yang sangat-sangat tergantung dengan suami. Bisa dikatakan saya tidak bisa memiliki keputusan sendiri tanpa ada masukan dari suami. Dan itu ternyata salah ya Umi ya. Kita kan nggak boleh bergantung dengan manusia ya Umi. Jadi terus terang ketika tempat saya bergantung itu diambil oleh Allah, panik Umi. Saya harus berbuat apa? Saya nggak tahu. Karena apa-apa saya benar-benar order oleh suami. Jadi termasuk urusan anak-anak, urusan rumah tangga, urusan dapur itu apa kata suami gitu. Jadi ya akhirnya beberapa tahun saya mencari, alhamdulillah paniknya nggak boleh lama kan Umi, karena ada 3 anak yang harus saya besarkan dan mengandalkan saya. Akhirnya ya dulu jujur Umi, yang namanya kajian-kajian seperti ini, saya sama sekali tidak tahu menau. Akhirnya ini cara saya menenangkan diri, cara saya untuk mencari mungkin itu tadi ya Umi, nggak panik. Dari situ saya belajar dan akhirnya apapun itu saya kembalikan Umi kepada Allah karena yakin bahwa seperti tadi Umi udah jelaskan, pertolongan Allah itu dekat. Tapi kadang-kadang ini Umi mungkin minta saran dan tipsnya. Kadang kalau teringat kembali, yaitu tadi mungkin Umi di sepertiga malam saya nangis, tapi apa saya salah ya Umi kalau saya nangis karena saya merasa itu tadi Umi ya, mungkin sisi manusia saya ketika tempat bergantung saya hilang, saya harus curhat
kepada siapa yang memang secara real dia ada di samping saya gitu, Umi. Seperti itu, Umi, mungkin mohon saran bagaimana untuk semakin memperkuat saya, meyakinkan saya bahwa rencana Allah pasti lebih indah daripada apa yang manusia rencanakan. Betul. Mungkin itu, Umi. Mbak Gita, seandainya dekat saya pengen peluk banget. Saya mungkin bukan orang yang pantas untuk menjawab pertanyaan ini, Mbak Gita, karena kalau dibilang kalau saya bilang gini, kalau saya bilang Mbak Gita, saya bisa ngerasain yang Mbak Gita yang Mbak Gita rasain gitu. Saya sendiri suami saya masih ada. Itu jadi kayaknya kan bohong banget kalau saya bilang Mbak, saya benar-benar bisa ngerasain yang Mbak rasain karena saya bahkan belum ada di titik itu gitu. Di titik Mbak Gita membesarkan anak-anak sekarang sendiri, Allah Allah pisahkan Mbak Gita dan suami dalam kondisi yang istilah kata kita nggak punya persiapan ini gitu, kita nggak nyiapin diri untuk itu karena wafatnya benar-benar mendadak ya Mbak Gita ya. Jadi beda kalau kayak suami kita sakit ya, kita tuh kayak udah lebih nyiapin diri gitu. Dan wajar kalau kemudian rasa kehilangan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan ketika suami kita sakit misalnya. Jadi karena memang kita udah nyiapin diri ini kayaknya nggak lama lagi udah gitu. Kita masih punya waktu untuk bisa nyiapin hati, nyiapin anak-anak, noto ini, noto itu gitu. Tapi ini kondisinya suami benar-benar diambil di waktu yang istilah kata gini. Ini tuh diambil lagi sayang-sayangnya. Ya, diambil lagi sayang-sayangnya. Yang pertama yang mau saya bilang sama Mbak Gita, insya Allah Mbak Gita wanita solihah. Kenapa? Karena Mbak dikasih ujiannya kayak gini. Yang kalau saya, mungkin saya nggak akan sanggup, makanya Allah nggak kasih saya ujian kayak gini sekarang. Ya mungkin teman-teman yang hadir di sini juga kayak gitu. Mungkin nggak akan kuat ketika kami ada di posisi Mbak Gita saat itu. Makanya Allah nggak kasih kami ujian itu. Artinya Allah mau angkat derajatnya Mbak Gita. Karena ketika Allah memuliakan seorang hamba, Allah akan memuliakannya dengan dua cara. Yang pertama adalah Allah akan memuliakannya dengan menambah-nambah pujiannya. Dan yang kedua, Allah akan memuliakannya dengan memberikan dorongan kepada hamba ini untuk banyak beramal soleh. Dan Mbak Gita ada di salah satu dari kedua poin ini. Maka nggak ada alasan Mbak Gita untuk nggak bahagia gitu. Kenapa? Karena meskipun di satu sisi dikasih sedih sama Allah, tapi di sisi lain Allah sebetulnya pengen ngangkat derajat Mbak, suami, dan anak-anak dengan kondisi ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini yang memang ini susah sih ya, susah. Tapi kita harus sama-sama paham gitu bahwa ini tuh perpisahan yang sementara. Dan gak ada jalan untuk ketemu sama Allah kecuali dengan meninggal. Jadi memang fase wafat itu harus dijalani. Cuma tinggal nunggu waktu. Bener sih tinggal nunggu waktu, tapi waktu pisahnya berapa lama? Nah, sambil nunggu masa pisah ini, persiapkan diri kita dengan amal-amal terbaik. Agar nanti kelak di sana, kita bisa nyelamatin diri kita sendiri, dan kita pun bisa nyelamatin suami kita, dan kita pun bisa nyelamatin anak-anak kita. Mungkin gini, Mbak, kenapa Allah tinggalkan Mbak dan anak-anak? Karena sebetulnya Allah mau bilang gini, Gita, nih ya, kamu mau kumpul lagi sama suami kamu di surga. Banyakin amal ya. Buat kamu, terus titip buat suami kamu juga. Wakaf atas nama dia. Kamu baca Quran, pahalanya berikan buat dia. Anak-anakmu jadikan mereka anak-anak solih. Agar mereka nanti bisa nuntun kamu sama suami kamu menuju pintu surganya Allah, gitu. Mungkin ini caranya Allah.
untuk kasih tahu Mbak sama anak-anak gitu. Dan kalaupun masih ngerasa sedih gimana ya, wajar banget lah Mbak. Namanya juga kita sayang. Nggak mungkin lah. Sayang itu bisa hilang sekejap mata tuh udah nggak mungkin gitu. Cinta itu dia kan bukan kayak kita ngebalikin telapak tangan. Yang hari ini kita cinta, besok kita benci gitu. Saya nggak percaya ada orang yang hari ini dia cinta terus besok dia jadi benci banget, tuh saya nggak percaya deh kayak gitu. Pasti dia butuh proses. Sama seperti Mbak Gita juga berproses untuk menerima qadanya Allah. Tapi ini ya, saya ngelihat ketenangan Mbak bicara aja, itu adalah salah satu indikator kalau Mbak Gita itu sekarang sedang berproses untuk menerima qadanya Allah. Barakallah Mbak. Pesan saya, rakus-rakus beramal solih ya Mbak. Mumpung Mbak sama anak-anak masih Allah kasih waktu di sini. Allah minta Mbak Gita sama anak-anak nyiapin amal soleh yang banyak supaya nanti bisa bantu almarhum di sana dan bisa kumpul bareng-bareng lagi. Dan ngadunya memang sama Allah aja. Tapi kalau butuh pun sosok yang real yang bisa ngasih Mbak penguatan, istilah kata gini, aku tuh cuma pengen didengerin kok gitu. Sebetulnya nggak pengen dikasih masukan apa-apa, tapi cuma pengen didengerin aja. Maka ceritalah ke sahabat yang memang bisa menjaga rahasia. Atau kalau mau Mbak Gita, ustadz atau ustazah yang bisa menjaga rahasia. Itu jauh lebih baik. Terus, yang terakhir yang mau saya bilang, Mbak Gita, makasih banyak. Udah raise hand buat kami semua. Dan seperti yang saya sampaikan tadi kepada teman-teman, di ruang hati ini, kita ketemu dengan banyak guru kehidupan. Dan hari ini, kita semua, saya juga secara pribadi, kita ketemu sama salah satu guru kehidupan kita. Ada Mbak Gita di sini. Maka belajar dari Mbak Gita. Bagi teman-teman yang di sini masih Allah berikan suami, sayangi dia sepenuh hati. Bakti. Bagi teman-teman yang di sini masih ada orang tua, birrul walidainlah kuat tenaga. Bagi teman-teman yang di sini masih punya sahabat-sahabat yang solihah, pegang tangan mereka kuat-kuat. Jangan hanya baper sesaat kemudian blok nomor telepon. Jangan hanya kesel sesaat lalu kemudian meninggalkan suami dan bilang, udah kita masing-masing aja. Percayalah, penyesalan itu datangnya belakangan, nggak pernah duluan. Jadi jangan sampai Allah udah ambil, baru kita menyesal. Kalaupun hari ini adalah hari terakhir kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, jadikan setiap akhir pertemuan itu adalah akhir pertemuan yang manis. Manis banget. Sehingga ketika pun dia pergi, atau kita yang pergi duluan, nggak ada lagi berat yang tersisa. Semuanya udah plong. Kenapa? Karena kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik di setiap hari ini. Saya jadi ingat satu perkataan Ismail Mufti Meng, teman-teman. Beliau adalah ulama. Di dalam salah satu quote-nya, beliau mengatakan begini, kalau kalian mau ninggalin orang-orang yang kalian cintai hari ini, maka tinggalkanlah mereka dengan kata-kata yang penuh cinta. Jangan tinggalkan mereka dengan kata-kata amarah, kebencian, sakit hati, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bisa jadi saat itu adalah saat terakhir kalian ketemu dengan mereka, dan setelah itu kalian gak akan pernah ketemu mereka lagi di dunia. Maka jangan akhiri ajal kalian dengan penyesalan. Karena keluar kata-kata yang gak baik. Mbak Gita, jazakillah ahsanul jaza, udah jadi guru kami hari ini. Semoga Allah melindungi Mbak dan anak-anak, dan mempersatukan kembali Mbak anak-anak, dan almarhum di surganya Allah. Mbak Lina. Oh, ternyata masih di mute tadi. Alhamdulillah, jazakillah khair Mbak Gita, peluk jauh dulu. Masya Allah, betul yang Umi sampaikan tadi, bahwa di ruang hati ini kita memang seringkali mendapatkan pelajaran justru dari teman-teman semua gitu ya. Masya Allah, dan hari ini Mbak Gita memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kami semua. Besarnya
keutamaan sabar dalam menerima qadanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan kita melihat betul ya bagaimana Mbak Gita bertumbuh gitu menjadi muslimah yang Masya Allah begitu ridho dengan ketetapan Allah. Semoga keridoannya Mbak Gita menaikkan derajatnya Mbak Gita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allahumma amin. Dipertemukan lagi dengan suami tercinta dalam surga Firdausnya bersama anak-anak insya Allah yang amin. baik. Allahumma amin. 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 Masya Allah, Umi, kita lanjutin lagi ya, Umi ya. Ya, Mbak Lina. Alhamdulillah. Nah ini masih ada 2 sister sehati juga yang tunjuk tangan, tapi punten Lina izin bacain juga dari chat, ada beberapa yang tadi kayaknya ngajuin beberapa pertanyaan. Salah satunya dari Mbak Lina di Bogor. Aduh, Masya Allah namanya samaan nih kita Mbak. Mbak Lina nanya gimana sih kalau apakah panik itu derajatnya sama dengan hadis Rasulullah yang mengatakan pahala sabar itu ada pada hentakan pertama. Nah, apakah ketika kita panik, kita bisa dikatakan sudah kehilangan hentakan pahala di hentakan pertama tersebut atau bagaimana sebetulnya, Iya. Masya Allah, ini pertanyaannya bagus banget ya. Memang di dalam salah satu hadis ya, sahabat-sahabat solihah, Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa, dan ini kalau kita cek ya, itu hadisnya agak panjang. Jadi di satu masa tuh Rasulullah SAW bertemu dengan seorang wanita yang beliau sedang menangis terseduh-seduh di depan di satu makam gitu ya. Terus ternyata itu adalah makam suaminya. Pada saat itu wanita ini tidak tahu bahwa yang lewat itu adalah Rasulullah SAW. Lalu Rasul menghampirinya karena dia nangisnya tuh kejar-kejar gitu. Wah, jangan tinggalin aku gitu. Ya begitu kan. Nah itu lalu Rasul bilang kayak gini, siapa yang meninggal gitu. Yang meninggal itu suamiku, dia bilang gitu. Terus Rasul bilang, bersabarlah gitu. Karena sesungguhnya kalian akan berkumpul kembali, kata Rasulullah. Tapi karena ya namanya dia juga lagi sedih banget ya teman-teman, dia terus nangis kejar, terus dia bilang gini sama Rasul, kamu tuh nggak tahu apa yang aku rasain gitu ya, nggak tahu apa yang aku rasain gitu. Udah, lalu kemudian setelah beberapa hari kemudian wanita itu akhirnya tahu bahwa lelaki yang bicara kepadanya dan mengingatkan dia untuk untuk tenang dan menerima qada ini itu adalah Rasulullah. Lalu kemudian wanita ini datang ke rumah Rasulullah SAW, menemui Rasul, meminta maaf dan kemudian menyatakan penyesalan begitu ya, bahwa pernah bersikap seperti itu. Gitu. Lalu kemudian Rasul mengatakan, ketahuilah bahwa yang namanya menerima qada itu adalah pada saat di pukulan pertama, gitu. Yang namanya ridho atau ikhlas itu adalah pada saat di pukulan pertama. Pukulan pertama itu artinya apa? Artinya pada saat kita menerima, pada saat kita terkena qada atau ujian atau musibah, maka disitulah kemudian menjadi indikator apakah itu ikhlas atau ridho, gitu ya. Tetapi teman-teman, untuk sampai di titik itu tentunya tidak mudah. Lagi-lagi saya katakan ya, secara manusiawi kita diberikan fitrah warizah bako. Dan sebetulnya yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis itu bukan Allah melarang wanita itu untuk menangis, karena menangis itu adalah bagian dari penampakan goriza bako. Rasa sedih ketika dia kehilangan orang yang dicintai itu gimana? Ya itu manusiawi. Jadi dan aneh sih kalau ngelihat ada orang yang suaminya meninggal terus dia ketawa-ketawa gitu. Mbak, maaf, suami Mbak meninggal kok Mbak ketawa? Iya, aku ini sudah menerima qada Allah. Gitu. Kan kayaknya nggak ada ya yang kayak gitu ya, teman-teman ya. Semuanya pasti akan berada dalam kondisi yang dia akan nangis dulu, dia perlu waktu dulu buat tenang gitu. Nah, kemudian jadi gimana? Jadi bukan berarti kemudian kalau kita menangis, reaksi ya, kita bereaksi, itu kemudian reaksi kita menjadi reaksi yang salah. Enggak. Hanya saja kadarnya. Itu sebetulnya. Yang menjadi catatan di dalam hadis itu adalah kadarnya. Yang Rasulullah SAW itu minta untuk dikurangi. Jangan sampai, kalian ini kan muslim, jangan sampai kalian menangis seperti menangisnya orang-orang kafir. Teman-teman di sini yang dari daerah Sumatera Utara sama seperti saya, atau yang pernah melihat bagaimana orang Kristen Batak itu menguburkan jenazah, itu mereka kalau nangis itu sampai kejar-kejar, sampai gegoleran di tanah, beneran kayak anak kecil yang minta mainan sama ibunya, beneran kayak gitu. Ada Mbak Tiurlan di sini. Jadi kalau di Sumatera Utara itu teman-teman itu kalau udah ada yang meninggal itu udah nangis itu wah
gitu sampai berhari-hari dia bisa nangis. Nah itu yang sebetulnya diingatkan oleh Rasulullah SAW. Bukan ada nangisnya, bukan, tetapi nangis yang seperti apa, bukan ada sedihnya, tapi sedih yang seperti apa, gitu. Itu sebetulnya yang jadi poin di hadis itu. Lalu bagaimana kemudian dengan panik? Bagaimana kemudian dengan panik? Apakah ketika kita panik lalu dikatakan kita berarti tidak menerima qada? Enggak. Makanya saya katakan panik itu dia adalah respon pertama yang keluar ketika kita menerima sesuatu atau mendapatkan sesuatu gitu atau menemui sesuatu yang itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita, rencana kita, yang kita mau, yang kita suka gitu. Tetapi, nah yang penting adalah bagaimana setelah itu. Setelah panik terus apa? Panik terus-terusan? Enggak. Setelah panik, lalu tenang. Lalu kemudian mikir. Nah, jadi sebetulnya yang jadi poinnya adalah setelah panik, apa yang kita lakukan? Bukan panik, lalu, aduh, kalau aku panik berarti nggak nerima qada Allah dong berarti. Enggak. Karena salah satu qada Allah adalah menerima kalau kita punya gorizah bako. Jadi kalau kita dikasih panik, ya itu bagian dari kita juga menerima qadanya Allah. Maka yang paling penting adalah bagaimana setelah kita mengalami panik. Udah kita panik terus gimana? Nah, di situnya sebetulnya. Yang penting untuk kemudian kita pelajari tips-tipsnya. Baik secara teknis, teman-teman itu bisa banyak belajar kalau mau ikut misalnya ini teknis ya lagi-lagi ya, mau ikut self-healing misalnya. Di self-healing yang Islami itu ada bagaimana teknik untuk mengatasi rasa panik. Kalau teman-teman yang di sini sering mengalami panik, dikit-dikit panik, nah itu boleh ikut self-healing di situ. Self-healing salah satunya yang bagus itu yang dibuat oleh teman-teman PPA, Pola Pertolongan Allah. Nah, mereka punya kelas self-healing. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut kelas itu tuh saya rekomendasikan. Bisa untuk diri sendiri, nanti juga bisa untuk ngobatin teman-teman lain yang juga mengalami masalah-masalah kepanikan atau ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan, ya. Jadi poinnya adalah yang berlebihan. Nah, jadi poinnya ada di situ bahwa untuk mengatasi panik itu bukan dengan cara menghindarinya, tetapi mengetahui apa langkah yang harus kita lakukan setelah kita panik itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi insya Allah tetap bisa dapat pahala kesabaran. Ya, alhamdulillah. Jadi bukan berarti nggak boleh panik ya karena panik itu juga bentuk ekspresi dari gorizah kita yang Allah sudah fitrahkan gitu ya. Betul. Tapi bagaimana memanage dan mengatur rasa panik menuju level ridho atas ketetapan Allah itu yang paling penting. Bener banget. Alhamdulillah, nih sekarang mau ada yang sharing lagi, ada Mbak Yuni sama Mbak Inayatul Amalia. Boleh Mbak Yuni duluan ya? Mbak Yuni, dipersilakan Mbak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni. Ya, mau sharing aja sih, Dulu tuh pernah... Boleh tahu dulu Mbak Yuni dari mana? Tinggalnya di Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu, ya. Silakan Mbak Yuni. Iya, jadi tuh dulu pernah panik gara-gara jadi adik perempuan, dia habis dari sekolah atau dari mana gitu, saya lupa. Terus naik ojol, nah terus pulang-pulang nangis, langsung lah itu panik. Dia cerita sambil nangis kan, katanya, aku digituin sama abang-abang ojek, digituin, diapain? Langsung, digituin, kata adik aku gitu kan. Iya, masa aku ditanya-tanyain gitu, katanya gitu. Terus kan ditanyakan, kamu cita-citanya mau jadi apa gitu kan? Mau jadi polisi. Ah, kamu tuh nggak bakalan bisa jadi polisi gitu. Oh, ternyata digituinnya tuh maksudnya tanya-tanya ya. Disepelein, dia aku mikirnya aduh diapain ya sama abang-abang, takutnya dia apa-apain, kayak dilecehin gitu. Terus aku udah sempat ingat nggak nomor platnya berapa gitu. Terus abangnya kayak apa gitu, Om. Jadi sempat panik gitu. Ternyata itu karena disepelein, karena dia punya cita-cita tuh jadi polisi. Iya.
Nah, Gitu aja ini sih. nih, ini yang tadi saya sampaikan, yang dibilang sama Mbak Yuni itu, ini yang saya sampaikan tadi, ini yang saya bilang tadi sama teman-teman bahwa setelah panik tuh kita harus tenang dulu supaya kita bisa mikir bahwa ini tuh bener nggak ya gitu, atau ini sebetulnya cuma dugaan kita aja, atau ini cuma prasangka kita aja, karena seringkali kita dalam kondisi panik itu langsung bersuuzon, ya susah banget kalau dalam kondisi panik tuh, susah banget untuk husnuzon sama Allah. Nah, tapi lagi-lagi apa yang disampaikan oleh Mbak Yuni ini juga lagi-lagi jadi pelajaran banget nih buat kita, bahwa dalam kondisi kita lagi panik, inilah bedanya kepanikannya seorang muslim dengan kepanikannya orang kafir. Kalau paniknya orang muslim, dia setelah itu akan mikir dulu, tunggu bentar. Ini gitu. Dia mikir dulu. Nah, ini yang membedakan kita dengan paniknya orang-orang kafir. Jadi jangan khawatir bahwa dalam kondisi kita panik sekalipun, kita harus ingat bahwa ini ada Allah nih, tenang. Allah nemenin nih, Allah nemenin nih, nah gitu. Itu keyakinan itu yang harus muncul dan ada di dalam diri kita, sehingga itu akan membantu kita untuk mengatasi rasa panik itu tadi gitu. Tapi menurut saya apa yang panik yang dialami Mbak Yuni tadi tuh manusia banget. Kenapa? Manusiawi banget. Kenapa? Itu kan bentuk perlindungan seorang kakak terhadap adiknya kan ya. Karena saking pengen banget ngelindungin adiknya, jadinya kayak gitu. Ya, lagi-lagi itulah salah satu penampakan dari Ghorizah Bako. Iya, Nah, walaupun sering berantem, tapi kalau ada yang gitu tuh rasanya kayak nggak terima gitu. istilah kata gini, langkahi dulu mayatku, baru kamu bisa nyolek-nyolek adikku, sampai gitu kan kita Iya, demi adik tercinta. Makanya itu yang orang bilang gini, kalau sama temen tuh, kalau sama saudara tuh gini ya, deket berantem, jauh kangen, gitu. Ayo, siapa yang suka gini tuh sama saudaranya, sama kakaknya, sama adiknya. Giliran jauh aja kangen, giliran deket aja, ya Allah, gak ada akurnya. Disayang ya. Itu ya tadi teman-teman, salah satu golongan di antara 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah kelak adalah mereka-mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Maka jadikanlah pertemuan dan perpisahan kita dengan keluarga kita adalah pertemuan dan perpisahan karena Allah. Mudah-mudahan nanti nggak panik yaumil di padang mahsyar. Makasih Mbak Yuni ceritanya. Jazakillah khairan. Masya Allah, jazakillah khairan Mbak Yuni. Bener banget ya Kadang kalau panik tuh jadi nggak bisa mikirnya yang negatif aja gitu, yang sesuai dengan apa yang kita prediksi. Padahal belum tentu kejadiannya tuh kayak gitu ya ya. Iya. Bahkan aku tuh dulu pernah dengar kajian gini ini dan pas dengar tuh baru yang iya benar juga ya gitu. Jadi Ustadznya tuh bicara tentang kisah Nabi Musa dan Firaun. Kata Ustadznya tuh seperti ini, kalau misalkan Firaun itu terlepas bahwa kodo dia pasti akan Allah berikan azab gitu ya. Tapi kalau kita mau pakai logika manusia, kalaulah misalkan Firaun itu tidak panik, tentu ketika Nabi Musa pergi kabur membawa kaumnya gitu ya, harusnya dia happy dong gitu. Toh kan yang mau menghancurkan dia, terus yang mau mengambil ibaratnya mau menggulingkan kekuasaannya, yang mau mengajak orang-orang untuk tidak lagi menyembah dia tuh udah pergi. Jadi ancaman tuh udah pergi. Tapi ini karena panik, justru malah dikejar dan akhirnya kelelep gitu. Dan jadi memang kalau misalkan panik tuh kita memang auto nggak bisa mikir dan akhirnya nggak dekat dengan kebenaran ya Om ya. Bener banget. Udah udah istilah kata mah kita udah dunia itu udah gelap buat kita, udah hitam aja. Benar-benar. Jadi udah nggak bisa lihat lagi dari sisi yang bersih kan. Benar-benar. Dan memang yang namanya panik itu sikap panik itu jangan dipupuk, karena kalau misalkan kita kebanyakan panik malah nanti nggak bisa benar-benar menerima kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini udah 257 kalau di jamnya Lina. Apa Umi masih bisa terima satu lagi atau mau kita closing atau gimana? Satu lagi ya dari Mbak Inayatul tadi, beliau udah raise hand terakhir. Ya, Mbak Inayatul, mau nggak Mbak? Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ina. Mbak Ina di mana? Mau sharing aja sih. Jakarta, Umu. Jakarta. Silakan Mbak Jakarta Ina. Barat. Iya, siap. Umu,
Saya punya pengalaman 3 tahun lalu. 3 tahun lalu sih. Jadi kan tiba-tiba papa saya tuh pasti ngedrop banget itu. Posisinya saya masih kuliah 3 tahun lalu itu. Terus pulang tiba-tiba ngedrop ya karena papa saya itu diabetes. Mungkin gulanya turun lagi untuk banget. Dan sampai rumah tiba-tiba ya namanya di rumah cuma saya, mama sama adik. Dan emang kalau mama itu selalu saya gantungin ke saya gitu, papa tunggu kakak gitu kan. Terus pas itu saya ngeliat mama nangis, ikut panik dong gitu kan. Kenapa? Aku udah gak sadar. Saat itu saya juga panik dalam hati karena ngeliat orang tua, ngeliat ibu udah nangis gitu kan. Ngeliat kondisi ayah juga udah nggak sadar. Tapi dalam hati saya juga mau nyalain adik saya, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit. Tapi saya juga nggak nyalahin mereka juga kan, mungkin karena mereka juga panik. Tapi pas saya mikir, oke, gue nggak boleh panik. Kalau gue panik, mereka tambah panik. Dan di situ emang saya itu beneran saya paling deket di antara anak-anaknya gitu kan. Saya tuh 3 bersaudara, saya anak kedua dan saya paling dekat sama papa. Terus saya berpikir, ya Allah, apa ini gitu. Maksudnya ini terakhir ketemu papa gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat lagi gitu kan. Dalam arti, ya Allah kasih waktu buat bisa papa saya tuh ngerasain kebahagiaan yang saya berikan gitu. Saya mau pas saya wisuda itu papa masih ada gitu kan. Terus saya mau kan, dan sepanjang jalan ke rumah sakit itu selalu saya bilang, Bapak sadar, Bapak bangun, Bapak janji mau jadi wali nikah aku. Jadi emang kebenaran 3 tahun lalu itu saya udah mau nikah, tapi walaupun akhirnya nggak jadi gitu. Terus dan saya kayak dalam hati gitu ada bisikan gitu, Papa lu masih bangun, Papa lu masih bisa, tapi ya udah gitu. Dalam hati tetap panik gitu kan. Makanya karena pikiran saya langsung mikir, karena 3 bulan sebelumnya itu nenek saya meninggal tiba-tiba paginya saya masih bertemu sebelum saya berangkat ke kantor. Saya sempat datang ke rumahnya karena akhir bulan gitu kan. Kebiasaan saya selalu ngasih makanan lah ke rumah nenek saya itu. Dan sorenya saya dapat kabar nenek saya sudah masuk ICU dan kebesokannya meninggal. Dan dari situ saya langsung mikir, ya Allah, belum siap gitu kan, sempat ketakutan nggak jelas. Makanya sampai sekarang pun ketakutan nggak jelas kayak gitu itu salah nggak umum. Kayak ketakutan kayak kehilangan orang tua gitu salah nggak umum. Makasih. Maaf. Ya, Mbak Ina, jazakillah hasanul jaza sudah berbagi kisah dengan kita. Mbak Ina melengkapi lagi kisah kita hari ini, teman-teman, tentang kepanikan-kepanikan yang pernah kita alami. Mbak Gita tadi sharing tentang kehilangan suami. Kemudian ada Mbak Lina tadi juga yang cerita bagaimana beliau panik, ada orang yang kelihatannya mencoba untuk menggoda adiknya. Kemudian Mbak Ina juga panik terhadap ayah, terus nenek, ya. Seperti yang saya sampaikan teman-teman, bahwa kepanikan itu adalah hal yang sangat manusiawi, ya. Kepanikan itu adalah hal yang sangat manusiawi. Jadi di tengah kepanikan itu kita harus sadar bahwa kita ini bukan, maksudnya gini, kita tuh harus sadar bahwa kita bukan malaikat. Kita juga sadar bahwa kita bukan setan. Jadi kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan keunikan tersendiri. Punya rasa panik, punya rasa setia, punya rasa benci, punya rasa dendam, dan lain sebagainya. Tetapi Masya Allahnya Islam itu turun untuk memuliakan posisi kita. Dengan kepanikan yang kita alami, tidak kemudian kita jadi hantam kromo sama semua orang.
dengan benci yang kita rasakan tidak kemudian kita akhirnya membunuh orang, dengan sedih yang kita rasakan tidak kemudian kita jadinya bunuh diri, tidak. Tetapi Islam turun untuk memberikan kita pedoman, untuk membimbing kita, untuk menuntun kita bahwa di dalam kepanikan-kepanikan yang kamu alami ada Allah yang akan memberikan solusi. Di dalam kepanikan yang kamu alami ada ada Allah yang akan selalu bersama kamu. Di dalam kepanikan yang kamu alami akan ada Allah yang selalu menuntun kamu. Nah itu. Ini adalah perbedaan sikap antara kita dengan orang-orang kafir. Sekalipun kita diberikan fitrah yang sama, tetapi reaksi atas ketika fitrah itu muncul itu berbeda. Nah itu dia. Masya Allah, tadi di sini juga saya melihat ada beberapa cerita dari teman-teman. Ada Mbak Heni di sini, Masya Allah Mbak Heni yang cerita kehilangan anak di Roma. Sama Mbak Heni, saya juga pernah ngalamin itu. Saya kehilangan adik Sajat di bandara di Turki. Kebayang teman-teman, kehilangan adik Sajat di bandara di Turki. Terus saya juga pernah kehilangan Abang Alif di mall di Botani Bogor. Jadi Umi panik, ya iyalah, lagi-lagi saya bilang saya juga manusia biasa, pernah panik. Tapi lagi-lagi itu dia, dalam kondisi panik kita nggak akan bisa mikir. Terus harusnya gimana? Tenang, stay fokus, baru mikir. Nah itu dia. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini akhir pertemuan kita karena sekarang asar cepat. Tadi kita sudah melewati azan asar. Mohon maaf lahir batin sudah mengkorupsi sedikit waktu teman-teman. Mudah-mudahan Allah membalas pertemuan kita dengan pahala berlipat ganda. Pertemuan kita ini adalah pertemuan yang berkah. Pertemuan kita tadi adalah pertemuan karena Allah, dan perpisahan kita nanti juga adalah perpisahan karena Allah. Saya mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kemudian juga ada hal-hal yang, ada banyak pertanyaan yang mungkin belum sempat dijawab, ada yang beberapa yang raise hand tadi, ada Mbak Kania juga yang belum sempat kita respon, tapi insya Allah kita akan bertemu lagi di Ruang Hati 2 minggu yang akan datang bersama dengan Intu Jannah. Mudah-mudahan Ruang Hati bermanfaat, dan semoga kita semua selalu berada dalam ridha Allah dan menjadi orang-orang yang pada saat panik, tenang, fokus, mikir, dan kemudian Allah berikan solusinya, insya Allah ya. Sekian dulu dari saya mohon maaf lahir batin. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Lina ya. Mbak Lina masih di mute. Pantesan ya udah lala-lele loh padahal. Ya alhamdulillah, jazakillah khairan kasiran Umi atas nasihatnya, sudah membersamai kami juga di Ruang Hati. Insyaallah teman-teman semua juga jazakumullah khairan kasiran. Alhamdulillah pertemuannya memang singkat ya, karena memang waktunya terbatas, tapi alhamdulillah insyaallah ukhuwahnya bernilai pahala hari ini. Pertemuan kita meskipun secara online bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang tadi Umi sudah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 214, jangan khawatir teman-teman, sebesar apapun kepanikan yang kita rasakan, tapi pertolongan Allah itu dekat kepada orang-orang beriman, insya Allah. Nah, alhamdulillah di ujung acara ini aku juga mau menyampaikan juga jazakumullah khairan kasiran kepada seluruh community sisters-nya Ruang Hati. Ada Kawar Sejalan, Teman Terang Jakarta, Hana Indonesia, Majelis Taklim Patra, Aula Family, Majelis Taklim Sahabat Aisyah, Sobat An-Nasr, dan Quran Display. Semuanya adalah community partner kami. Jazakumullah khairan kasiran sudah membersamai Ruang Hati. Insya Allah pahala jariahnya juga mengalir kepada teman-teman semuanya. Dan sebagai pengingat terakhir teman-teman, selain kita juga berada dalam satu ukhuwah yang insya Allah semoga Allah rahmati di Ruang Hati ini, kami juga dari Intu Jannah ingin membersamai teman-teman dalam ketakwaan yang berkelanjutan. Insya Allah Intu Jannah punya program sosial bernama Sehati, sedekah halal dan toib. Nah itu ada sedekah halal berupa sembako, terus kemudian sedekah halal berupa nasi box, dan juga sedekah mushaf. Nah nanti informasi lebih dekatnya, lebih detailnya insya Allah akan disampaikan oleh Sehati Sisters yang sudah tersebar di 5 grup Ruang Hati Intu Jannah. Alhamdulillah. Semoga kebersamaan kita ini Allah ridhoi, dan akhir kata Lina mewakili seluruh Sehati Sisters dan juga tentunya Ummu Sajat mengucapkan jazakumullah khairan kasiran atas kebersamaan kita pada hari ini. Insya Allah ada sedikit nasihat dari Ummu nanti, tapi kita tutup dengan doa ya ya. Semoga dengan doa ini Allah memberkahi pertemuan kita. Boleh dipimpin doanya sebentar? Ya,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kami mohon ampun atas semua dosa-dosa dan kekhilapan kami, ya Allah. Ampunkan kami, ampunkan kami, ampunan kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkan kami dan ampunkan juga kedua orang tua kami. Berikanlah mereka kebahagiaan di masa tuanya. Lapangkanlah kuburnya dan pertemukanlah kami kembali bersama-sama dengan mereka di surga, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rabbana, lahirkanlah kelak dari rahim-rahim kami anak-anak solih dan soleha yang akan menjadi qurrata a'yun bagi kami, yang akan menjadi investasi akhirat buat kami, yang akan menuntun kami menuju surgamu kelak dan akan kembali berkumpul bersama-sama dengan anak-anak dan keturunan kami di sana, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, di surgamu kelak kami bermohon kepadamu, bertetanggakanlah kami dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah. Jadikanlah kami bertetangga dengan Rasulullah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami bertetangga dengan Rasulullah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rabbana, bila rezeki kami masih jauh, dekatkan. Bila masih di langit, turunkan. Bila masih di bumi, dikeluarkan. Bila masih sulit, mudahkan. Dan bila masih haram, halalkan, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah kami manusia-manusia yang senantiasa bisa berpikir dengan tenang, yang senantiasa berpikir dulu sebelum berbuat. Ya Allah, jadikanlah kami manusia-manusia yang tidak akan mengalami kepanikan kelak di yaumil qiyamah. Ya Allah, kami tidak mau kami berada dalam penyesalan terbesar dalam kehidupan kami. Engkau sudah mengingatkan kami selama kami di dunia untuk bersiap-siap akan kepanikan yang hakiki kelak di padang mahsyar. Tapi kami masih terlena dengan dunia. Ya Rabbana, kami mohonkan kepadamu. Bantu kami, berikan kami waktu, berikan kami kesempatan, dan berikan kami umur, ya Allah. Kami ingin berikhtiar agar kelak nanti di padang mahsyar kami hanya akan merasakan ketenangan dan bukan kepanikan. Ya Rabbana, hanya kepadamu kami bermohon. Jadikanlah lisan-lisan kami lisan-lisan yang manfaat. Jadikanlah mata, telinga, dan seluruh panca indera kami hanya untuk ketaatan kepadamu, ya Rabbana. Jadikanlah kami istri yang solihah, anak yang solihah, ibu yang solihah, teman yang solihah, tetangga yang solihah, dan jadikanlah kami seorang mukmin. Ya Allah, kumpulkanlah kami kembali bersama-sama dengan seluruh kaum muslim dan muslimat kelak di dalam syurgamu, dan lindungilah saudara-saudara muslim kami yang sekarang sedang berada di bawah ancaman senjata, yang sekarang sedang dipersekusi, yang sekarang sedang dianiaya, disakiti di banyak sekali penjara-penjara di muka bumi ini, ya Rabbana. Kami mohonkan kepadamu, berikanlah azab kepada orang-orang zalim yang telah membuat saudara-saudara muslim kami di Uighur, di Kazakhstan, di Uzbekistan, di Patani, di Myanmar, dan di semua bumimu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang sudah menyakiti mereka, termasuk juga di Palestina. Ya Allah, berikanlah azab kepada orang-orang zalim. Ya Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sahabat sehati semua, semoga pertemuan hari ini menguatkan rasa tawakal kita kepada Allah. Kita bisa mengatasi rasa panik kita dengan ketakwaan hanya kepada Allah. Ingat, Allah tidak jauh dari kita, Allah bersama dengan orang-orang yang taat. Dan untuk makin menguatkan rasa tawakal kita kepada Allah, inilah sahabat sehati semua, nasihat dari Ummu Sajat, inspirasi hati, jangan panik, Allah bersama kita. Silakan Taira. Sahabat, siapa di antara kita yang tidak pernah panik? Seumur hidup, pasti pernah kita merasakannya ya. Ada yang panik ketemu macet, khawatir, bisa nggak sampai di tempat tujuan on time? Ada yang panik melihat anak kemasukan pilus, khawatir, pilusnya bisa keluar nggak ya? Ada yang panik melihat orang tua sakit, khawatir, apakah masih bisa berlama-lama dengan mereka di dunia? Ada yang panik ketika kehilangan pekerjaan, khawatir,
apakah Allah akan memberikan gantinya dalam waktu cepat? Sahabat, panik itu manusiawi. Karena kita manusia. Ada gorizah bako dalam diri kita. Salah satu fitrah yang Allah berikan pada saat kita diciptakan. Naluri untuk mempertahankan diri. Maka panik sebetulnya adalah penampakan dari kita ingin melindungi diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Tapi paniknya jangan berlebihan ya. Karena Allah bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Allah juga bilang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolonganku itu sangat dekat. Jadi, kalau udah panik, tenang, stay fokus, ikhtiar yang terbaik, tawakalnya dikencengin. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu yakin bahwa pertolongan Allah itu selalu dekat. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan diputarnya inspirasi hati dari Ummu Sajat tadi, maka berakhirlah sudah pertemuan ruang hati kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, mari kita sama-sama tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mewakili seluruh Sahati Sisters dari Intu Jannah dan juga tentunya Ummu Sajat, kami undur diri. Jazakumullah khairan katsiran buat teman-teman semua. Selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga senantiasa berada dalam kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu di grup Ruang Hati ya. Sesi curhatnya bisa kita lanjutin di WA grup insyaallah. Assalamualaikum. Sehat-sehat semua Umi. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lina, jazakillah khairan. Teman-teman IJ, makasih banyak semuanya. Sahabat-sahabat solihah juga. Sehat-sehat Umi ya. Salam buat Ustaz Umi. Salam buat Ustaz, buat Adek dan Bang Alif. Insya Allah. Siap Onti. Pamit dulu ya teman-teman semuanya. Teman-teman IJ, Mbak Lina, Onti, Mbak Ira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hoyer untuk teman-teman yang belum left dan belum juga tergabung di grup Ruang Hati Intu Jannah, grup Ruang Hati Intu Jannah linknya ada di biografi Instagramnya Intu Jannah ya, jadi bisa diklik di sana ya mbak-mbak semuanya ya, insya Allah dimudahkan Allah. Kita bertemu lagi di grup WA grup Ruang Intu Jannah. Silakan diputar lagi Teh. Panik. Siapa yang tidak pernah panik dalam hidupnya? Panik dekat dengan rasa takut, kalut, bingung, dan sejatinya panik adalah sebuah pengakuan bahwa kita hanya makhluk yang lemah dan bergantung pada Rabb yang menguasai segalanya. Ujian dan cobaan adalah fitrah kehidupan. Namun kehadirannya bukan untuk menyulitkan kita, karena Allah Zat Maha Penyayang. Ia hanya menginginkan kemudahan bagi kita. Apa yang di mata kita sulit, namun bisa kita terima dengan iman dan keikhlasan, maka kelak kesulitan itu akan menjadi kemudahan. Memudahkan kita melewati yaumil mizan, memudahkan kita memasuki surganya. Dan saat itu kita akan mengakui bahwa sulit yang dulu kita tangisi justru akan sangat kita syukuri. Maka saudariku, jangan biarkan panik menguasai hatimu, melainkan penuhilah hatimu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kepadanya lah bergantung segala urusan. Dengan rahmat Allah kita hidup, dan dengan rahmatnya pula kita kembali. Sahabat, siapa di antara kita yang tidak pernah panik? Seumur hidup, pasti pernah kita merasakannya ya. Ada yang panik ketemu macet, khawatir, bisa nggak sampai di tempat tujuan on time? Ada yang panik melihat anak kemasukan pilus, khawatir, pilusnya bisa keluar nggak ya? Ada yang panik melihat orang tua sakit, khawatir, apakah masih bisa berlama-lama dengan mereka di dunia? Ada yang panik ketika kehilangan pekerjaan, khawatir, apakah Allah akan memberikan gantinya dalam waktu cepat? Sahabat, panik itu manusiawi, karena kita manusia. Ada gorizah bako dalam diri kita, salah satu fitrah yang Allah berikan pada saat kita diciptakan, naluri untuk mempertahankan diri. Maka panik sebetulnya adalah penampakan dari kita ingin melindungi diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Tapi paniknya jangan berlebihan ya, karena Allah bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Allah juga bilang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolonganku itu sangat dekat. Jadi, kalau udah panik, tenang, stay fokus, ikhtiar yang terbaik, tawakalnya dikencengin. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu yakin bahwa pertolongan Allah itu selalu dekat. Ya, alhamdulillah. Kita izin di end aja ya, teman-teman semua. Selamat sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.